warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Fitri Salsabil, NIM C2419.004 dari MSP 56. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar praktikum laboratorium pada mata kuliah Biologi Populasi Ikan. Yang pertama adalah prosedur operasional baku atau POB. Mahasiswa membawa surat keterangan dan menyelesaikan administrasi. Lalu ada jam kerja yang dimulai pada pukul 8 pagi hingga setengah 4 sore WIB. Lalu tak lupa untuk menggunakan jas lab dan alas kaki yang bersih. Setelah selesai, wajib membersihkan dan menyimpan kembali alat dan membuang limbah. Lalu wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan laboratorium. Adapun alat-alat laboratoriumnya antara lain mikropipet untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Lalu ada timbangan digital dengan cara menekan tombol on, lalu simpan bahan yang akan ditimbang, lalu tunggu angka di layar menjadi stabil. Setelah itu angkat dan bersihkan kembali, lalu kalibrasi dengan menekan on atau power. Pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu ada vortex yang berfungsi untuk homogenisasi sampel atau larutan. Tata caranya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, tekan on, lalu atur kecepatan dengan memutar tombolnya. Setelah itu letakkan sampel di piringan pemutar. Setelah digunakan, kembalikan tombol ke posisi off, lalu lepaskan penghubung arus listrik dan pastikan keadaan bersih dan rapi. Lalu ada mini inkubator yang berfungsi untuk menjaga suhu dalam inkubator. Tata caranya yaitu yang pertama, hubungkan dengan arus listrik, tekan on di belakang mesin, atur suhu lalu tekan start. Setelah suhu sesuai yang diinginkan, masukkan sampel ke lubang inkubator. Lalu setelah digunakan, ambil sampel dari mesin dan lepaskan dari arus listrik dan selesai. Selanjutnya ada hot plate stirrer yang berfungsi untuk mengaduk, mencampur, dan menghomogenkan larutan kimia menggunakan medan magnetik. Adapun tata caranya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, letakkan gelas kaca, lalu putar tombol heat dan atur tingkat pemanasannya. Setelah digunakan, tekan tombol heat kembali dan setir ke 0. Lalu lepaskan penghubung arus listrik dan selesai digunakan. Selanjutnya ada elektrofores yang berfungsi untuk memisahkan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Tata caranya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, lalu tekan on, buka tutup elektroforesis, masukkan gel agarose, dan tuang TAE hingga terendam. Lalu masukkan sampel ke dalam sumur, tutup, atur waktu dan tegangannya, lalu tekan start. Lalu ambil dan tutup kembali, lepaskan penghubung arus listrik dan selesai digunakan. Selanjutnya ada UV fluorescent table yang digunakan untuk visualisasi DNA dan RNA pada gel agarosa. Tata caranya yang pertama, hubungkan ke arus listrik, buka kaca penutup dan letakkan gel aragosi ke meja UV, tutup dan tekan tombol on. Lalu setelah penggunaan UV, kembalikan tombol ke posisi off, buka dan ambil gel agarose. Lalu keringkan meja UV dengan tisu, tutup dan lepaskan arus listrik. Selanjutnya ada PCR yang berfungsi untuk amplifikasi gen. Tata caranya, hubungkan ke arus listrik, tekan on di belakang mesin, lalu pilih amplification dan masukkan program. Lalu buka tutup mesin dan letakkan sampel di dalam plate, tutup kembali dan tekan start. Amplifikasi yang telah selesai ditandakan dengan bunyi, kemudian tekan finish dan ambil, lalu tutup kembali mesin PCR dan lepaskan penghubung arus listriknya. Selanjutnya ada microcentrifuge yang berfungsi untuk mengendapkan, memekatkan, dan memisahkan larutan dengan densitas yang berbeda atau dengan natan dan supernatan. Tata caranya yaitu hubungkan ke arus listrik, lalu tekan on di belakang mesin, buka tutup mesin dan buka tutup plastik, masukkan larutan dalam tube, letakkan di kedua sisi dengan seimbang, lalu tutup. Setelah itu putar tombol pengatur kecepatan dan putar tombol pengatur waktu, lalu tekan untuk menyalakan mesin. Setelah digunakan, ambil sampel, lepaskan penghubung arus listrik dan selesai digunakan. Selanjutnya ada box ice untuk mendinginkan dan mengawetkan sampel ketika di lapangan. Lalu tip mikropipet untuk mengambil dan mengeluarkan sampel. Box mikrotip untuk menempatkan tip mikropipet. Gelas piala untuk mengukur volume larutan atau sampel. Spatula kaca untuk mengaduk larutan, micropestle untuk menghaluskan sampel padat, dry ice untuk mendinginkan dan mengawetkan larutan, dan cetakan gel untuk visualisasi menggunakan mesin UV. Ada TAE atau triacetat eta sebagai penyangga, loading die untuk menambah densitas,
DNA leader untuk elektroforesis produk PCR, DDH2O untuk mencairkan primer untuk membatasi fragmen dari DNA yang akan diamplifikasi, lalu plate sebagai tempat sampel saat proses sequencing, lalu DNA or RNA shield untuk metabarcoding sebagai pengawet sampel, TLK-PCR untuk PCR, fluorescent untuk mengubah sinar UV, GBC buffer untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, lalu Protka untuk merusak protein dan mengikat lipid, dan ada etanol absolut sebagai sterilisasi. Itu dia prosedur operasional baku pada pengantar praktikum laboratorium beserta alat dan bahan yang digunakan ketika di laboratorium. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.